Bapak dan Ibu yang kami hormati, Dewan Kesenian Kota Semarang mempersembahkan Sepekan Seni Merdeka. Pagelaran kali ini dipersembahkan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 dan merupakan representasi dari kemerdekaan para pekerja seni. Mereka mengisi kemerdekaan dengan berkreasi, berinovasi, tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semangat perjuangan para pekerja seni tetap menggelora untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan Kota Semarang yang semakin hebat. Kowe wingi wis nonton Ketoprak Air lho? Wes, apik banget ya jebule. Apik toh? Sinema? Wes juga. Wes juga. Apik toh? Nonton nang gone channel YouTube Tikase. Terus nang gone Diskupan. Karo nang TV, Tari TV aku ya nonton. Kabeh mbok tonton kuwi. Oh, iya. Iki aku cek nonton mengko bengi iki apa jadwale? Kok bengi iki yang ndak salah, kuwi jadwale sastra. Pas kuwi senenganku. Lah iya. Sastra to? Aku ya seneng. Kok bengi dolali ya? Nonton ya? Nonton ya. Iki aku ono janji nek Mas Agung ning gone Lawang Sewu, ku tak kenal ke koncoku jenenge Mas Agung. Oh iya. Kayak seniman juga lho kae. Oh, itu. Heeh, yuk, sana yuk. Kata Rasulullah, jika berada di dalamnya, jangan kemana-mana. Jika berada di luarnya, jangan dekatinya. Ketika kita terkena virus corona, apakah kita tidak dilindungi oleh Sang Maha Pencipta? Bukankah janji Sang Maha Pencipta, jika mati karenanya, balasannya adalah surga? Ketika kita tidak terkena virus corona, apakah kita dilindungi oleh Sang Maha Pencipta? Bukankah janji Sang Maha Pencipta, jika tidak terlena olehnya, balasannya adalah surga? Bukankah Rasulullah pernah bersabda, jika berada di dalamnya, jangan kemana-mana? Bukankah Rasulullah pernah bersabda, jika berada di luarnya, jangan dekatinya? Katamu, cahaya jauh lebih tajam dari sembilu manapun. Katamu, setiap peristiwa adalah goresan cahaya. Katamu, cahaya jauh lebih tajam dari sembilu manapun. Katamu, setiap peristiwa adalah goresan cahaya. Katamu, cahaya hanya bisa diterima oleh hati yang tenang.
manusia dimampukan bisa menerima setiap goresan cahaya. Sahabat baikku, marilah kita buktikan itu, bahwa semua kita mampu. Racik dan ramu cahaya itu. Sahabat baikku, hinggakan goresan cahaya itu pada yang dituju di hati-hatimu, di amal-amalmu. Awal syukur, tambah umur, tegak rizki dengan ridhonya, penuh manfaat untuk sesama, lapangkan jalan bahagia yang sebenarnya. Lukisan cahaya adalah hidup kita. Tak ada yang salah dengan hidup kita. Hanya persepsi yang berbeda. Dari pagi kita bangun, awal siang penuh rencana, tengah hari sejenak jeda, awal petang mekarkan sabar, dini hari simpuh padanya. Awal syukur, tambah umur, tegak rizki dengan ridhonya, penuh manfaat untuk sesama, lapangkan jalan bahagia yang sebenarnya. Lukisan cahaya adalah hidup kita. Kami Kolabor Art akan membawakan puisi karya Victor Rustianto, Kutebak Bayang Sinarmu.
jenuh dalam sukma dendam. Ada selengking denting menuding pada jejak kepayangku hari lalu yang ku redam remukkan selumat sang. Pintu-pintu tak lagi dibuka bagi usia yang letih. Oh, tak usah beri sesulit tegak di duri hati yang ku paksa runduk ke bahari. Senyumkah engkau setulus bumi? Puisi berikutnya adalah karya Sofyan Adrimen, Penyeberang Tahun. Saya akan berkolaborasi dengan Danang Lawu dan Sofyan Adrimen sebagai peniup saluang, Agus Wahyono sebagai komposer sekaligus pemain piano. Ya, kita di ujung tahun lagi dan ia makin runcing menatap kita. Penusuk hanya menunggu hujan reda ketika jejak tak lagi menandai jarak dan kita lupa kemana harus berpaling. Pandhawa tata gati wisaya indriyaksa sara maruta pawana bono marga samirana warayang panca bayu tresing rana wisian gulingan lima. Kalau jatuh kita harus bangun. Kalau sampai di seberang tahun bukan waktu yang menuntun, sebab jembatan tak akan menunggu siapa yang jatuh dan berlari di atas tubuhnya. Wis welut sekarat yang tariksa. Jangan, jangan buka mata.
puisi karya Jawahir Muhammad dibawakan oleh Danang Lawu. Selembar daun berjalanlah sang proses. Suatu ketika ia berhenti dan selesai. Berjalanlah sang hidup. Suatu ketika ia pun berhenti, tapi tidak selesai. Selembar daun yang jatuh dari tangganya dihembus angin senja melayang jatuh di kakiku. Sejumput sukma yang meninggalkan raga di jelang angin surga. Tersenyum-senyum pulang kepadamu. Komposisi ingatan. Orang-orang membangun tugu-tugu dalam kata. Mengambil bayanganmu untuk pembatas buku. Ketika mataku tersesat saat seluruh huruf menjadi nama-nama.
dan perkara yang makin tragis untuk dieja. Kalimat jadi miskin hingga sulit diartikan sebagai sejarah luka atau cahaya dalam puisi. Hari-hari, bulan-bulan, dan tahun ini sangat sulit untuk kita komposisikan dengan landai. Wajah kita diburamkan oleh perbandingan-perbandingan yang terjal, dengan bau mayat-mayat yang harus dikubur tanpa pelayat, doa-doa yang harus kita pasrahkan pada Tuhan lewat perangkat-perangkat dari satu ujung luka ke ujung bumi yang lain. Hanya cinta yang kosong, kata banyak perawi, dalam risalah-risalah yang menjelma tugu di banyak persimpangan, dan kita terus saja lupa kalau ia juga petunjuk untuk jatuh dan berlari, pergi dan pulang, seperti penanda akan kemana engkau setelah pukul kesedihan lewat 7 laut itu. Kidung-kidung telah dibangunkan. Bagaimana kita melengkapi komposisi wabah ini dengan selain emotikon kepedihan, tangis, dan kemurkaan? Mungkin tak sepatutnya aku mengukur komposisi gelombang di asin air matamu, sebab sejarah selalu memaksa kita untuk mengungkung ombak di kedap dada. Ketika pecahnya sampai ke dalam sajak-sajak, mata orang-orang seperti ditakdirkan untuk tak pernah selesai membaca pesan-pesannya. Seperti lanskap pandemi ini. Waktu akan mengingatnya, tapi bau-bau mayat akan hilang dari komposisi ingatan. April 2020, dari buku Komposisi Ingatan, terbitan DKC. Terima kasih. Mari kita belajar singkat dari Kota Semarang. Menurut pantauan Satgas Penanganan COVID-19, kepatuhan masyarakat Kota Semarang pada saat PPKM minggu lalu cukup tinggi, mencapai 97% lebih. Artinya, hampir setiap orang Semarang yang berada di ruang publik sudah paham perlunya memakai masker. Sedangkan untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, ada di angka sekitar 86%. Memang masih perlu perbaikan, tapi angka kepatuhan ini cukup tinggi. Hampir 9 di antara 10 orang di Semarang paham bahwa jaga jarak dan tidak berkerumun akan membuat diri mereka lebih aman dari resiko penularan COVID-19. Antusiasme masyarakat Semarang untuk divaksinasi juga tinggi. Sampai saat ini, sudah hampir 77% warga Semarang sudah menerima dosis pertama, dan lebih dari 53% sudah menerima dosis kedua. Masyarakat Semarang pun masih menjaga mobilitas mereka. Meski sejak minggu lalu, beberapa aktivitas masyarakat sudah berangsur dibuka. Pantauan Silacak yang dikembangkan Kemenkomarinvest tidak menunjukkan peningkatan drastis di Kota Semarang. Peningkatannya masih di bawah 3%. Bahkan dari pantauan Google Community Mobility Report per 25 Agustus 2021, masih di bawah 20% masyarakat Semarang dan Jawa Tengah yang pergi dan pulang dari kantor. Masih banyak yang kerja dari rumah atau work from home. Pandemi belum berakhir dan PPKM masih berjalan. Dan Jawa Tengah masih mencatatkan ratusan kasus konfirmasi dalam 1 minggu ini. Memang Semarang belum akan benar-benar aman apabila Jawa Tengah belum aman. Dan apabila Indonesia belum sepenuhnya aman. Dan apabila pandemi masih melanda di seluruh dunia. Tidak ada yang aman sepenuhnya kalau COVID-19 masih menjadi pandemi. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada warga Semarang dan penduduk Jateng yang masih memilah-milah mobilitas mereka. Di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara.
terhampar biru di bawah langitnya. Tapi hujan selalu tertahan dalam topan. Hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tikungan kota-kota. Di antara gebalau dan keramaian tak bertuan, pada hari-hari sebelum catatan akhir musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Semua akan menangis, laut akan berteriak dengan gemuruhnya, rumput akan mencambuk dengan desaunya, siang akan meledak dengan mataharinya. Dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Pada yang bernama keheningan, semua akan berlabuh. Bangsaku, bangsa dari segala bangsa, rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut, tapi aku hanya siap dengan puisi. Dengan puisi, bulan terguncang. Menetes darah hitam dari luka lama. Rumah Toto Sudarto Bahtiar. Kulihat dari cahaya bulan di pekarangan, serambiku kelam dan berudara sepi. Tidak ada suara, tiada pula bayangan. Kecuali sahabatku, semuanya pergi. Terkadang terasa perlu ke rumah, atau terasa perlunya tak pulang ke rumah. Bercerita dan berkaca pada hari-hari kupunya. Di rumahku besar sekali nubuah sebuah kisah. Kalau aku tiba terdengar suara berdetak tiba-tiba, malu-malu hati sahabatku rupanya ikut bicara. Tanpa tekanan yang mendesak atau tinggi hati, alangkah cintanya dia padaku.
Terkadang sebelum masuk ke rumah, aku melihat ke atap dan bertanya-tanya, adakah dia di dalam? Masihkah dia cinta? Alangkah besar rasanya hidup bila hatiku tak gelisah. Shalom. Saya membuat puisi ini pada bulan Juni ketika saya merasakan betapa sakitnya saya terkapar karena corona. 14 hari dan tubuh saya susut menjadi 10 kiloan dan sangat menyiksa. Tetapi ini anugerah Tuhan dan saya nikmati dari derita itu, saya menjadi lebih menghargai hidup ini. Sajak anggur. Seseloki aku rasa di malam buta. Sambil kukunyah sepotong roti tak beragi. Dan peluh menetes sebagai darah. Berasa aku akan mati. Seorang lelaki berparas ayu merayuku ikut dengannya. Aku hempas tangannya yang lembut penuh bulu coklat kebiruan. Dan aku duduk di pojok tembok menahan tangis. Telahkah aku mati? Kakiku geluh, kaku, wajahku membiru. Dan nafasku terenggut lelaki berparas ayu itu. Mana anggurku yang akan melegakan nafasku, mengencerkan darahku. Aku mati di belantara cinta. Mengapa? Seperti pengantin wanita kehilangan pria idamannya. Di mana anggur dan roti tak beragiku. Di pojok kota, aku bawa lentera dengan minyak pada tempayan kecil. Kutunggu mempelai lelakiku menjemput dengan kuda dan bukannya onta. Aku mati di antara cinta. Membabi buta tanpa malu aku mengharapmu. Mana lagi anggur dan roti tak beragiku. Hanya itu bekal matiku. Karena saya seorang pendeta, jadi puisi saya beraroma rohani dan saya ambil sebagai manifestasi dari ayat-ayat Alkitabnya. Yang kedua, saya akan coba membaca puisi saya juga sendiri, Sajak Orang Miskin. Saya buat pada tanggal 20 bulan 5 tahun 2021. Sajak orang miskin. Orang-orang miskin tidur sepanjang siang. Dihantui mimpi. Mengejar nasi yang berlari-lari. Orang-orang miskin menebar bau dari bajunya dan kita selalu menutup hidung sambil membuang muka. Orang-orang miskin tertidur di balai-balai beralas tikar. Menggambar ayam ingkung lengkap dengan sambal dan lalapan daun kemangi yang tumbuh di sekitar jambannya.
tertidur, dan perutnya meneriakkan puisi tentang negeri ini. Orang-orang miskin kau tuduh penebar TBC dan Raja Singa. Dari perempuan malam berdaster penjajah tetek yang terasa kecut jika kau jilat. Dosa siapa mereka miskin sampai matinya? Salah siapa jika mereka mati tanpa nasi? Negara ini miskinkah? Gereja megah berkasihkah? Masjid riuh, adakah berbagi infak? Apakah pura hanya tempat mengoleksi arca? Dan aku dan engkau masihkah punya kasih? Orang-orang miskin tak berharga dibanding kucing dan anjing yang kau popong berbau wangi. Bau kentut rasa apa yang keluar dari mulutmu saat kau berkata tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, atau kitab sucimu hilang kata kasih yang sering kau lolongkan di atas mimbar. Mereka mengais sisa kepala ikan, berebut dengan anjing-anjing geladak, burikan berbau busuk. Orang-orang miskin hanya menjadi alat mengambil hati para politisi. Dengan sebungkus nasi, kau berfoto sambil mengumbar senyum berbangga-bangga. Jancuk! Jancuk! Hidup orang miskin, tetaplah miskin di mata Tuhan, biar kau menjadi kaya pada janji kekalnya. Amin. Corona. Corona, 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 corona. Sajak, kalung, usus. Mudoroso, seorang perangkat RW, di masa pandemi corona COVID-19. Di masa pandemi ini orang-orang dibuat kalang kabut, takut tak bisa berbuat apa-apa, diam menyendiri maupun berkelompok di sudut-sudut kota, di pinggir-pinggir desa, di pojok-pojok kampung, dan entah di mana. Dari berbagai informasi yang aku terima, lumrahnya bahwa virus corona COVID-19 yang berbentuk bola bermahkota merasuki manusia melalui mulut, hidung, dan mata. Selanjutnya menerobos ke paru-paru, menggerogoti fungsi pernapasan, jadi gagal napas dan meninggal dunia. Namun saat ini yang kutemui, ternyata virus corona COVID-19 telah bermutasi, berubah bentuk dengan bentuk yang tak beraturan. Bahkan mahkotanya telah dilepas, ganti topi laken bak koboi tanpa kuda.
Virus itu mulai muncul di setiap pembagian sembako, BLT, dan bantuan sosial lainnya. Virus itu masuk lewat telinga, merasuki otak dan pikiran orang-orang yang kering kerontang, kelaparan. Virus yang muncul tanpa suara telah membisikkan sesuatu ke telinga dan pikiran mereka untuk melakukan perlawanan pada perangkat RT, RW, bahkan kelurahan yang menurutnya tidak adil dalam melaksanakan pembagian bantuan sosial. Lalu siapa kami ini sebenarnya? Setan atau demit yang tak punya rasa keadilan? Kenapa Pak? Kenapa saya tidak dapat sembako? Kenapa Parjo dapat BLT? Saya tidak. Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa dan kenapa? Kami pun tak bisa menjawabnya. Karena virus yang muncul tanpa suara telah merasuki setiap ketelingan dan pikiran mereka untuk melakukan perlawanan pada perangkat RT, RW, bahkan kelurahan yang menurutnya tidak adil dalam melaksanakan pembagian bantuan sosial. Lalu siapa? Siapa kami ini sebenarnya? Setan atau demit yang tak punya rasa keadilan? Kami hanya diam dan sesekali menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Terima kasih ya Allah, karena pada saat kami lahir kalong usus dan usus kami panjang sekali sehingga selalu diberi kesabaran. Corona, 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 enyahlah segera dari bumi Indonesia. Sajak yang kedua adalah wanita Parobaya. Menangisnya Ibu Pertiwi. Masuk tengah malam di sepanjang jalan Siliwangi, sunyi dan sepi, bergelayutan di ranting-ranting cemara. Angin pun lirih tak bersuara. Wanita Parubaya yang berdiri di gerbang makam Belanda Kerkop menggigil kedinginan. Ia menerawang jauh ke selatan, membelah sebuah gang jalanan paving bergelombang. Di situkah anak-anakku? Bisiknya. Masuk tengah malam, di kejauhan yang samar, di bawah cemerlapnya lampu jalanan, berterbangan puluhan bahkan ratusan kupu-kupu yang bercorak dan warna sayapnya yang berbeda. Mereka masuk dan berpesta pora. Wanita Parubaya yang mulai rabun matanya, membelalak, memperuncing penglihatannya dengan serak dan lantang berteriak, "Di mana anak-anakku?" Masuk tengah malam, semilir angin meremas-remas dingin. Wanita Parubaya itu menangis tanpa air mata, meratapi anak-anaknya yang dulu menghisap habis air susunya, hilang di perkebunan jalan. Sebelum sempat menjerit, wanita Parubaya itu terhempas angin kencang, laju sebuah bus malam. Ia pun hilang entah kemana. Mokso. Perempuan sialan, istrimu itu ganggu-ganggu, bikin rusak suasana.
hidupnya kalah, tapi kadang salah. Lagu berikutnya adalah Yang Tak Tersentuh. Bagaimana hubungan kita dengan yang kuasa atau dengan sesuatu yang dekat dengan kita, dengan kekasih, dengan orang tua, sesuatu yang ultim, sesuatu yang intim, yang kadang tidak terlihat, yang tidak terlihat justru sama sekali. Sebuah pertanyaan-pertanyaan itu akan kami nyanyikan.
cium bibirmu, oh bibirmu api, kupu-kupu, oh tubuhmu abu, oh, oh. Surga, bagaimana kita bersenggama bila tak pernah, bila tak pernah, manusia. Sentuh kakimu, kakimu air, ku genggam tanganmu, tanganmu angin, ku cium bibirmu, oh bibirmu api, kupu-kupu, oh tubuhmu abu, oh, oh. Surga, bagaimana kita bersenggama bila tak pernah, bila tak pernah, Satu lagi untuk bentuk penghormatan terhadap rekan kami Timur Budi Raja, kami akan menyanyikan sebuah puisinya yang berjudul Waktu.
menjadi batu. Oh sayangku, kisah-kisah suruh terikat ke jantung. Sejak ku ingatan telah menjadi batu. Oh sayangku, kisah-kisah suruh tertikat ke jantung, ke jantung sajaku. Tahun 2012 awal kami bertemu. Salah satunya adalah puisi ini yang membawa kami dalam kebersamaan di pembelusukan. Dalam dirimu bertanam pusar angin, sunyi yang lepuh melunasi isyarat dari sebuah jam tua. Ku kenali suaramu, suara geremang dari mana yang disusun tahun-tahun, gigi dan gaji, ingatan telah menjadi batu. Oh sayangku, kisah-kisah suruh tertikam ke jantung. Oh sajaku, ingatan telah menjadi batu. Sayangku, kisah-kisah suruh tertikam ke jantung, ke jantung sajaku. Jatuh